Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Jadi channel ini kami buat bukan merupakan ajakan ya pada teman-teman untuk bertransaksi di platform manapun ya. Jadi ini hanyalah pengalaman pribadi kami yang tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman ya, masyarakat Indonesia khususnya, agar bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar ya, sehingga tidak mengalami kehilangan dana yang lebih begitu besar ya. Karena kita ketahui bahwa trading di option ataupun di platform manapun memiliki risiko yang sangat tinggi ya, dan itu berbahaya sehingga menyebabkan kehilangan uang Anda ya. Jadi Anda harus memang dibekali dengan ilmu yang mumpuni ya, ilmu yang benar-benar, khususnya ilmu trading ya. Ilmu trading itu artinya Anda harus mengasah yang namanya psikologis Anda yang pertama, yang kedua adalah money management, artinya penggunaan lot ya, penggunaan lot dan leverage lah, mungkin yang lainnya. Terus yang terakhir adalah tentunya strategi yang memiliki bobot hanya 15% saja, kecil sekali ya. Karena pada intinya trading di derivatif ini merupakan Anda melawan diri Anda sendiri sebenarnya, bukan Anda melawan market. Market itu hanya naik dan turun, jadi probabilitasnya hanya 50% saja ya. Sehingga kalau Anda sudah bisa menguasai namanya psikologis, dan saya meyakini bahwa Anda lah juaranya ya di bisnis ini. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang dan tetap berkibar ya di tahun-tahun mendatang ya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda klik like ya, dan Anda boleh subscribe agar tidak ketinggalan dengan momen-momen atau video-video menarik kami lainnya tentang edukasi. Dan bila perlu Anda komentar, mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, dan Anda share ya ke teman Anda supaya Anda bisa membagi ilmu Anda dan teman-teman semuanya juga bisa memanfaatkan potensi-potensi dari video ini sehingga bermanfaat. Di 3 video sebelumnya kita membahas tentang cara trading, mulai dari switching, terus kita martingale, terus cut switching, dan terakhir adalah locking ya, atau hedging ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dulu whiteboard ya, kita jelaskan di whiteboard saja biar jelas teman-teman semua apa yang dimaksud dengan locking ya. Jadi gini, locking itu adalah salah satu teknik trading ya, yang menurut kami sebenarnya kalau Anda masih belum paham, itu memang akan menyesatkan ya, karena memang pada dasarnya lock itu ya, kalau kita ketik sini lock itu kan kunci ya. Lock namanya juga melock ya, melock itu artinya tidak terbuka ya, tertutup, artinya tidak kemana-mana, Anda terkunci itu Anda nggak bisa kemana-mana gitu ya. Dan bahasa futuresnya atau bahasa trading itu namanya hedge ya. Hedge itu adalah melindungi nilai ya, hedge ya, hedge fund kah, melindungi nilai uang Anda, hedge ya. Jadi locking ini cenderung kepada kita mengunci kerugian ya, bisa kita kunci loss atau kerugian, bisa kita kunci profit ya. Profit juga bisa dikunci, kerugian juga bisa dikunci. Itulah namanya lock ya, atau hedging ya, melindungi nilai rugi atau nilai untung gitu ya. Simpel sekali. Nah, jadi biasanya lock ini digunakan ya, ada tujuan-tujuan tertentu ya. Tujuan tertentunya adalah begini contohnya. Jadi ketika ada market, contohnya dia lagi bullish begini ya, bullish, terus kita memiliki keyakinan bahwa harga akan turun ya di level tersebut. Di sini kita mengambil posisi sell ya, posisi sell. Jumlahnya adalah contoh ya, ini 0,6 lot ya contohnya. Jadi kita aplikasikan di live trade ya. Kita sell 0,6 lot, ternyata setelah melihat market ternyata harga naik ya, berarti kita harus menerapkan strategi lock ya. Tujuannya adalah, alasan locknya apa? Yang pertama kita mengurangi, sebenarnya lock itu ya, lock itu sama juga dengan cut loss ya, secara harfiah sama juga dengan cut loss, cuma kita menunda balance ya,
kita menunda, kita nggak ingin balance kita itu berkurang. Ya, tujuannya gitu, cut loss. Nggak rela ya balance berkurang. Padahal equity yang kita lihat ketika kita cut, itulah equity saat itu ya. Uang kita saat itu kan equity ya. Equity ini adalah saldo akhir ya, saldo akhir. Ini saldo awal. Anda pilih mana, yang awal atau yang akhir ya? Pinginnya kita akhir. Akhirnya, makanya ada katanya, akhirnya kita bahagia, akhirnya kita menderita gitu ya. Jadi memang kata akhir itu yang tujuannya adalah di akhir semua ya. Cita-cita semua di awal, tujuan di akhir, hasil juga di akhir ya. Jadi memang yang kita harapkan akhirnya profit atau akhirnya loss kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita harus memahami ini. Oke, kita lanjut. Jadi saya ulangi lagi, cut loss itu hedging itu sama dengan cut loss. Cuma kita nggak rela balance kita itu berkurang gitu ya. Tapi sebenarnya yang real itu adalah di equity-nya ya. Ketika kita sell, ternyata dia naik, kita memutuskan untuk lock ya. Kita lock ya, berarti kita mengambil posisi yang berlawan arah dengan posisi OP kita yang pertama dengan posisi namanya buy ya. Kita mengambil posisi buy dengan jumlah yang sama 0,6 juga. Jadi kalau misalnya sell-nya 0,6 lot, berarti kita buy-nya juga 0,6 lot juga. Nah, terkuncilah di sini ya. Ini namanya lock di sini. Jadi kemanapun arah market ya, equity kita tidak bergerak. Ya, equity itu stop bergerak. Kenapa equity tidak bergerak? Ketika harga naik, yang ini loss, yang ini profit. Begitu juga ketika harga turun, yang ini profit, yang ini loss. Jadi terlock gitu ya, terlock. Jadi dia nggak kemana-mana. Walaupun ini turun 5.000 pip, tetap equity kita, katakanlah contohnya equity kita $500, 506 lah contohnya dolar. Ya udah, equity kita segini aja juga, nggak kemana-mana ya. Sehebat apapun itu gerakannya, itu nggak kemana-mana. Jadi memang teknik locking ini ada tujuannya ya, ada maksudnya, ada manfaatnya yang bisa kita peroleh dari locking ini ya. Nanti saya jelaskan di chart langsung aja, karena memang kalau kita melihat angka bergerak-gerak gitu kan lebih paham ya, dibandingkan kalau misalnya kita itu hanya mendengar teori saja gitu ya. Jadi intinya lock itu mengunci ya. Beda tadi seperti yang saya jelaskan pertama, ada namanya lock ya, lock dan open ya, open position. Bisa jadi locknya 2 pair atau locknya 0,2 lot ya totalnya. Jadi 0,2, katakanlah 0,2 lot buy, 0,2 lot sell, OP-nya 0,1 lot posisi terbukanya. Jadi open position itu posisi terbuka. Ya, tidak dikunci namanya gitu. Jadi tujuannya ini hanyalah satu ya, kita memanfaatkan momentum saja. Apakah itu momentum naik, apakah itu momentum turun ya. Jadi itu yang kita selalu manfaatkan buat teman-teman semua biar agar lebih paham ya cara bertransaksi dan menggunakan platform IQ Option. Sama, kita menggunakan platform lainnya pada dasarnya sama. Nanti saya kasih contoh kenapa itu harga tidak bisa bergerak atau equity-nya tetap aja nggak bergerak naik, walaupun dia marketnya naik turun, tetap dia tidak berpengaruh terhadap equity cenderung jalan di tempat ya, tidak naik tidak turun, karena memang posisinya dalam posisi lockingan atau hedgingan gitu orang bilang ya. Contoh hedgingan di sektor real itu contohnya begini ya, kita makanya ada namanya bursa berjangka ya. Kalau di Indonesia itu bursa berjangka, berarti seorang pedagang emas ya, contohnya dia membeli posisi emas di harga 1.800 ya, terus harganya turun, berarti di berjangka dia rugi ya, turun ke 1.600, berarti dia ruginya adalah $200 gitu, contoh ini ya, $200. Nah, karena dia
dia jatuh harga ini kan dari sini rugi. Dia ingin menghedging di sektor realnya. Di sektor real berarti ketika di 1600 dia sudah melakukan pembelian ya, pembelian gold di harga 1600. Jadi di sektor realnya dia profit ya, di sektor berjangkanya dia minus, atau kebalikannya, di sektor realnya dia minus dan di sektor berjangkanya dia profit. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau hedging sebenarnya itu adalah di sektor real dia loss atau minus, dan di sektor berjangka dia harusnya positif, karena memang bursa berjangka itu dibuat ya untuk melindungi nilai dari bisnis konvensional. Itu tujuan awalnya seperti gitu. Makanya ada namanya bursa berjangka Indonesia ya, BBJ namanya, atau ICDX. Itu kan dua bursa yang berbeda ya, dan memiliki manajemen yang masing-masing gitu ya. Oke, itu terlalu jauh kita bicara ke sana. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang ya. Mohon dibantu komentar juga di kolom deskripsi, kami tunggu dan segera kami akan menjawabnya kembali. Nah, jadi kalau kita aplikasikan dalam bertransaksi seperti ini ya. Nah, oke, langsung kita aplikasikan aja. Ini time frame 1 menit aja biar cepat ya. Jadi supaya teman-teman biar paham ya. Ini contoh mau buy atau sell ya. Kita nggak tahu harga ini mau kemana, mau naik apakah turun, kita nggak tahu ya. Yang jelas kita ikutin saja. Contohnya ini mau naik ya, ini contoh ya. Terus kita klik dulu, ini instant execution. Ini mau turun, berarti coba kita beli dulu. Nah, Anda lihat equity-nya ya. Nah, ketika ini namanya posisi terbuka, open position ya, bukan lockingan ya. Jadi kalau open position, lockingan, dia equity-nya naik turun. Nih mana nih? Nah, ini margin, jadi jumlahnya setengah lot ya. Terus marginnya yang dibutuhkan $105. Terus pembukaannya adalah segini, harga saat ini sekian ya. Jadi PL bersih sekian. Ini 6, ini sama ya. 2,5 ini sama nilainya. Terus level margin, terus ekuitas ini kenapa nggak bergerak ini? Oke. Nah, ini nggak bergerak deh ya. Ini kita posisi beli ya. Posisi biru berarti beli ya, posisi beli. Sini kenapa ya tidak muncul marginnya, ekuitasnya juga tidak bergerak-gerak. Coba kita ngambil posisi satu ya. Nah, jadi yang dinamakan lockingan itu ketika kita pertama ini mengambil posisi adalah posisi beli ya. Ini warna hijau ini artinya beli ya. Warna merah itu artinya jual ya. Ini posisinya kan ini beli ya, karena dia naik, ini minusnya berkurang ya. Tuh, minusnya berkurang kan. Oh, ini posisi ini saldonya nggak muncul. Ini PL-nya minus 2 ya, kita lihat 2,5. Ini kan posisi beli, ini warna hijau ya. Kalau beli, nanti pas jual ketika dia turun kita ambil posisi jual dengan lot yang sama juga 0,5. Nanti kita lihat. Jadi perlu kita ingatkan bahwa nah ini menggunakan leverage. Nah, itu minusnya bertambah ya. Tadi minusnya bertambah, ini gerakannya kuat. Nah, ini sudah profit ya. Nah, lock itu bisa namanya lock profit atau lock loss ya. Locknya dalam keadaan profit atau lock dalam keadaan. Nah, ini sudah profit kita ini malahannya. Kita beli ya, dia naik ya, berarti profit ya. Kalau gini apakah perlu kita kunci? Untuk apa dikunci? Biarkan aja, kalau dia naik. Kalau kita jual sudah terkunci profit kita gitu. Ini contoh ya, kita jual ya. Tunggu naik dulu sekali, baru kita jual. Nanti Anda bisa lihat. Ini sudah profit setengah.
rantai jatuh. Mau naik mau jatuh nanti saya kasih contohnya ke teman-teman semuanya. Atau di gold coba kita ambil posisi ini satu aja lah, gitu ya. Bebas lah ya. Ini kita terus dulu, contohnya kita belilah. Nah, belinya di sini. Lihat juga di sini euro dolarnya ini minus 11. Nah, ini kan sudah minus ya, minus 11 ya. Oke, coba kita lock dengan posisi jual 0,5 juga. Tuh lihat. Ya. Dia tetap di 19,5, 19,5 karena memang spreadnya naik turun ya. 19,5 gitu, perhatikan. Ini namanya lockingan di atas. Nah, sebenarnya lockingan begini nggak bagus ya. Yang bagus itu lockingan 1 plus 1 negatif. Tapi memang kalau dia marketnya jatuh, yang di atas minus, di bawahnya plus gitu ya. Kita lihat emas juga nih, emas belum kita locking, masih posisi beli emasnya. Nanti kita lihat ya. Ini kenapa nggak muncul ini PL-nya ini? Ini kita ketahui nih ya. Jadi saldo adalah nilai akun Anda yang setara dengan jumlah yang Anda depositokan ditambah PL net ya. PL net setara dengan jumlah uang ya gitu. Ini keterangannya di sini. Kita dulu. Ini kok nggak muncul ini ekuitasnya. Yang ada hanya PL-nya aja sini. Nah, yang di euro ini posisi buy-nya sudah profit ya. Nih, kita lihat nih di euro dolarnya toh buy-nya profit, ininya negatif ya, yang posisi sell-nya. Nah, ini negatif 22,5 ya. Di sini plus 2 ya. Jadi 22 sama ini masih minusnya masih besar gitu. Jadi lockingan itu biar dia naik 1000 pip tetap di sini minus 20, minus 19, 18 tetap aja. Coba kita biarkan ya. Emas juga begitu. Nah, ini dalam keadaan profit memang emas ya. Nanti ketika naik coba kita jual ya. Kalau kita jual ya berarti ini kita beli terus kita jual di sini. Sama, di sini dalam keadaan biru hijau terus. Mau dia naik ke atas, naik ke turun tetap warnanya kita lock warnanya hijau. Tapi ingat dengan jumlah lot yang sama gitu. Jadi jangan lotnya beda. Katakanlah di sini 0, di sini 1 lot, di sini di atas ini 3 lot ya, berarti open sell 2. Jadi kalau dia naik minus kita banyak, tapi kalau dia turun profit kita nambah gitu loh ya. Ya itu pengertian locking seperti gitu ya. Nah, kayak gini euro dollar, lihat euro dollar dia masih di antara harga-harganya ini, jadi dia nggak kemana-mana. Ini posisi jual dan yang ini posisi beli ya. Jadi nah, kalau kita bilang namanya katinting itu nggak naik nggak turun, dia cenderungnya sideways gitu ya. Nah, untuk membuktikannya kita butuh momen memang. Nah, ini plus dia. Nah, ini belum kita lock memang kan dia masih plus ya. Nanti kalau sudah plus yang gede baru kita jualnya 1 lot juga. Jadi sama, di sini 1 lot, di sini juga 1 lot. Tapi kalau ini posisinya beli, berarti di sini posisinya jual. Berarti kita namanya lock profit ya. Lock profit, kita melock namanya profit. Kalau misalnya ini namanya melock minus ya. Ini kita melock minus, ini melock profit. Kita tunggu dia dulu sekali ke atas baru kita lock ya, itu contohnya. Jadi supaya lebih paham teman-teman semuanya apa yang dimaksud dengan lock profit, apa yang dimaksud dengan lock negatif ya. Lihat tuh, euro kan 19,5, 18,5 terus sampai 20, udah ke situ-situ aja dia. Kita sudah full lock ya. Mau kemana-mana pun gitu. Coba kita tes lagi di yen. Nah, di yen contohnya, di yen coba kita beli ya. Contoh aja, bukan cara OB, cuma hanya melihat dari pergerakannya aja. Nah, ini gold sudah 0,37 sudah mulai naik ya. Kalau kita lock, apakah ada spread dia? Spreadnya besar gini, 2 kalinya inilah baru kita jual ya. Coba kita jual.
Nah, udah kita jual minus ya, jadi kurang naik dia. Jadi kemanapun perginya tetap 0,13, 0,12. Ini juga euro 0,20, 19,5. Jadi nggak jauh jaraknya dari situ ya. Karena ini memang spreadnya agak besar, jadi memang tadi kan sudah positif ya, karena kemakan spread berarti jadi minus dia. Minusnya juga nggak besar, 0,3. Coba ini kita biarkan seharian juga tetap segini ya, jadi nggak bakalan naik dia. Kita hanya kerugian kita hanya sekian aja gitu. Yang di emas kerugiannya 13 karena dari selisih ininya ya, selisih kecuali satu ini kita cut ya, yang ini kan kita lock sell ya, sell berarti 1,04. Coba ini kita tutup dulu aja ya, ini baru kita jual lagi di sini. Nah ini dia, masih minus ya. Tapi minusnya berkurang, jadi kita lock, kita cut terus kita lock. Itu namanya buka tutup kuncian ya. Nah itu memang tidak disarankan ya. Kami tidak merekomendasikan Anda trading kuncian, mendingan kalau mau cut semuanya ya. Cuma ini jadi supaya Anda lebih paham. Tujuan kita agar kita mengedukasi, berarti supaya ini maksudnya apa melock ini ya. Jadi biar depannya jika terjadi case-case seperti gini bisa ditanggulangi ya. Nah, Anda tidak mengalami kebingungan ya setelah melihat ini gitu ya. Ini 0,4 ya. Coba kita cut dulu ya, kalau dia mulai naik kita cut lebih bagus ya. Coba kita cut dulu. Ini 0,7472 berarti ini ya. Saya harapnya nanti ketika naik di atas ini baru kita lock lagi ya. Jadi Anda biar tahu lock. Pokoknya di lock lah ya, di hedging ya. Hedging itu ya mengunci ya, melindungi nilai kita. Ini lihat kan 20, 18,5, 19,5, 20, 18,5, 19,5. Jadi nggak kemana-mana harga ini juga. Mau ini turun 1000 pip, mau ini naik 1000 pip, tetap di sini 0,04 ya. 0,04, 0,03, jadi nggak kemana-mana harganya, di situ-situ aja gitu ya harganya. Jadi Anda menggunakan teknik ini. Nah ini saya belum jelaskan memang teknik locking ini maksudnya apa gitu ya. Contohnya begini, Anda punya keyakinan setelah Anda membeli di sini ya, di sini aja maksud dan tujuan dari ini ya. Ini emas ini di sini. Oh, tarik dulu ya sebentar ya. Nah biar lebih jelas dia. Nah yang ini sudah profit ya, jualnya belinya sudah profit. Jadi gini, tujuan dari melock itu adalah begini ya, saya jelaskan. Contohnya ya, kita langsung aplikasi grafik. Contohnya Anda nge-buy ya. Bisa. Dulu aja ya, nggak bisa ya. Oke, show on screen muncul ya. Ya, oke. Nggak bisa. Error ini dia. Nah, jadi gini, saya kasih contoh. Contohnya Anda, nah ini tetap ya 19,5, ini tetap 0,04, nggak kemana-mana dia, kecuali Anda cut salah satunya. Nah jadi cara membuka tutup kuncian gimana? Contohnya, Anda punya keyakinan ya bahwa harga itu akan downtrend menuju ke sini ya, downtrend menuju ke sini ya. Berarti caranya Anda harus meng-cut posisi buy-nya di sini, Anda harus cut. Ketika Anda cut di sini, berarti dia sudah open posisi sell ya. Ini minusnya 23, apa ini?
Nah, minus 23. Dengan harapan ini sudah profit. Ketika dia turun ke sini, lebih dari 23, Anda bisa profit gitu. Jadi Anda tinggal memasang TP-nya aja. TP-nya Anda pasang di sini. Nah, gitu. Jadi kalau dia menyentuh ke sini, yang atasnya minus, ini profit. Nah, ini larinya ke cut switch juga, namanya cut switch ya namanya tuh. Nah, ini sudah plus 5. Kalau masih kurang dari kerugian Anda yang tadi, Anda tinggal menurunkannya kembali ke sini ya. Ini kan tadi minus 23. Minus ya di sini aja ya. Low-nya di sini. Nah, gitu juga gold. Nah, ini Anda meyakini harga akan turun ke bawah sini, berarti Anda harus meng-cut posisi buy-nya. Jadi buy di sini Anda tutup ya. Karena Anda memiliki keyakinan harga akan jatuh, kita tutup aja dan Anda tinggal memasang. Jadi memang rugi dan Anda tinggal memasang TP-nya ya. TP-nya kalau dia yakin naik ya Anda pasang di sini tadi. Nah, di atas sini Anda pasang. Ya, kalau dia mau turun ya. Karena ini naik, tapi kan ini kan cut profit tadi ya. Dalam keadaan rugi, kita cut sell-nya supaya kunciannya lepas dan ketika dia naik harganya kita profitnya makin besar seperti itu. Nah, lihat di euro masih setengah dolar ya. Tapi kalau Anda yakin harganya masih akan naik, udah cut aja. Anda tinggal pasang posisi sell lagi, namanya cut switch ya. Udah cut, Anda switch sell lagi gitu. Ya gitu. Simpel sekali. Ini nah, ininya minus 2,81. Ini apa ini? Ini oh yennya ya, yennya minus ya. Nah, mana market dolar yen? Ini dolar yen. Ini posisinya dolar yen masih 2,41. Posisinya posisi buy. Nah, ketika dia turun Anda mau jual, coba aja jual, nggak apa-apa. Pastikan 0,1 juga. Oke, Anda jual juga di sini. Lihat yen 3,54 gini dia nggak naik nggak turun harganya. Jadi stabil gitu ya. Yang kita lock itu pasti stabil. Nah, ini dia terus naik harganya. Ya. Ini juga gold juga naik setelah kita cut tadi sell-nya, dia naik ya. Tadi kan kita ruginya minus 0, sekian ya tadi. Ini lihat goldnya. Nah, ini adalah TP-nya. Ketika kena ini, TP-nya ini berarti kita sudah melakukan profit ya. Lagi dia berapa garis lagi ini dia akan mengauk. Nah, ini kita lihat di yen, di di euro malah naik ya. Jadi rugi. Nah, ketika naik, apalagi kalau dia naik terus ke atas ini ya sebaiknya kita ngambil tindakan, kita memasang stop loss gitu ya. Karena stop lossnya di high-nya ini. Itu saja. Kalau dia naik kita profit loss, kalau dia turun kita cemas. Kalau misalnya Anda nggak yakin dia naik lebih kencang, tinggal close aja ya, masih tidak profit. Ya, terus untuk yennya sudah terkunci. Kuncian 3,53 kini nggak naik nggak turun gitu ya, terlock dia. Jadi Anda harus memastikan harganya apakah bisa akan masih naik, apakah akan turun setelah ini. Kalau yakin harganya akan naik, Anda cut ini sell-nya ya, jangan cut buy-nya gitu. Ini kan udah terkunci, memang kan rapat sekali kan ini ya. Rapat ini buy, ini posisi sell ya, yang atas ini posisi buy di sini. Jadi terkancing dia, terkancing orang bilang kan, nggak ke atas nggak ke bawah gitu. Berarti kalau dia mau naik, berarti ini mau naik, Anda cut namanya sell-nya gitu. Sell-nya mana ini yang warna merah ini, sell, jualnya. Coba yakin Anda naik, udah tunggu dia koreksi dulu ke bawah baru Anda cut. Konfirmasi, oke. Nah, Anda tinggal hold ya, hold posisi open buy-nya, tinggal pasang TP aja di sini. Kalau benar dia naik ke atas sini, terus gunakan juga stop loss, katakanlah low-nya di sini. Risk reward-nya 1:1. Ini kan 6,7, ini 10,7, ini kan 7,78. Ini 6,77, ini naikin aja. Kalau risk reward-nya 1:2,
Anda tinggal tarik terus ke atas ya. Nah, jadi dengan teknik seperti gini Anda bisa bertransaksi dengan nyaman gitu ya, jadi tanpa khawatir bahwa akun Anda akan tergerus kembali seperti itu. Jadi kita hanya menunggu saja di sini sekarang, karena saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan locking ya, atau hedging, melindungi nilai ya. Memang lindung nilai ini itu sangat baik ya, karena semenjak diperkenalkannya bursa futures itu memang membantu pengusaha ya yang bergerak di sektor real untuk meminimalkan resiko. Jadi di sektor real dia biasanya kadang-kadang dia mengalami kerugian. Katakanlah dia beli beras harganya 10.000 terus turun ke harga 7.000, berarti kan dia minus 3.000, dan mengakalinya dia harus bertransaksi di bursa berjangka agar kerugian di bursa real itu bisa tertutupi di bursa berjangkanya. Jadi profit di bursa berjangka minus atau loss di sektor real. Nah, itulah tujuannya. Itulah namanya future ya. Melindungi nilai. Jadi berhubungan dengan hedging ini kan kita bilang tadi. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung melihat channel ini, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share ya, agar channel ini tetap ya. Dan mohon dibantu juga bagi teman-teman untuk mengajukan pertanyaan di kolom deskripsi ya. Nanti tim kita akan segera menjawabnya sehingga Anda benar-benar puas dan terbantukan ya dengan melihat channel ini, dan kita bisa belajar bareng dan bisa share bareng ya tentang perdagangan berjangka ya atau futures ya. Perlu diketahui bahwa saya tegaskan sekali lagi, kami tidak mengajak teman-teman untuk bertransaksi di platform ini atau platform manapun ya. Kita tidak ada ajakan. Jadi ini hanyalah pengalaman pribadi yang sengaja kami bagikan ke teman-teman bagaimana cara bertransaksi di futures. Apakah itu produknya, kalau kita ketahui bahwa produk dari IQ Option yang kami gunakan saat ini ada namanya option ya. Option itu ya ada dua ya, naik dan turun ya. Dan ini kan semuanya memang permainan ya, game ya. Ada digital juga. Digital ini ketika market tidak bergerak ya, artinya dalam keadaan weekend ya, Sabtu Minggu, Anda bisa bertransaksi di platform ini dengan menggunakan, jadi kalau dia market bergerak, ininya OTC-nya memang menggunakan algoritma pergerakan dari ketika market sudah sedang berjalan ya. Terus untuk forex-nya ya ketika weekday Senin sampai Jumat dia bergerak, tapi ketika harganya ketika libur dia tidak bergerak ya. Ya, untuk ini. Kalau saham juga ada, saham juga sama. Saham ini dari Eropa, saham yang listing di New York Stock Exchange dan lain-lain. Ini Anda bisa transaksikan di sini semua ya. Terus ada juga kriptonya ya, Bitcoin ya. Bitcoin kali 100 ini adalah leverage 100 ya. Ini Ethereum, Ripple, EOS, Bitcoin Cash. Banyak sekali produknya, ada sekitar 19 produk. Komoditi juga ada namanya oil ya. Oil sudah di $77 sekarang. Terus ada gas alam, perak, tembaga, gandum, jagung. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau Anda pengusaha gandum berarti Anda boleh bertransaksi ketika Anda mengalami kerugian di sektor real ya, gandum, jual beli gandum secara konvensional, kerugian Anda bisa menggantinya atau memperoleh keuntungan di sektor gandum, di sektor berjangkanya ya, jagung, kedelai, dan memang khusus untuk IQ Option memang cuma ini aja pilihannya, nggak ada yang lainnya. Ada juga indeks ya, indeks Dow Jones, US Russell ya, ini Nasdaq, ini S&P 500, JP Nikkei, ini Jerman DAX, terus Euro, France, UK FTSE, Australian Dollars, ini Spanyol ya, ini Hong Kong US Dollar ya. Jadi banyak ya pilihan-pilihan untuk bertransaksi di IQ Option ini, banyak ya. Ingat, Anda harus benar-benar paham ya, bertransaksi di futures ini membutuhkan ilmu, atau Anda harus dibekali dengan pengetahuan yang kuat sehingga Anda bisa bertransaksi dengan baik dan benar. Oke?
Sekian dulu aja mungkin video singkat dari ini tentang hedging, locking ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat. Jangan lupa ya di like ya. Kalau Anda tidak suka, klik aja tidak suka. Itu mudah-mudahan bisa membantu kami untuk memperbaiki konten-konten kami selanjutnya dan tetap bermanfaat buat teman-teman semua se-Indonesia. Semangat, wassalam.